Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Balighu Anni Walau Ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوة حسنة للمهتدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang berbahagia. Sejak kemarin petang, sejak terbenamnya matahari di ufuk barat sampai nanti terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah, gema gempita takbir dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru-penjuru negeri, di desa-desa dan di kota-kota di seluruh dunia. Semua umat Islam mengagungkan asma Allah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan juga hidayahnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang berbahagia. Dan di pagi hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban ataupun di esok harinya sampai di tanggal 13 Zulhijjah. Adapun hukum melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban, ini adalah sunnah muakkad. Tetapi menurut daripada mazhab Imam Hanafi, Imam Hanafi menghukumkan untuk menyembelih hewan kurban adalah wajib bagi yang mampu. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang berbahagia, perintah daripada menyembelih hewan kurban ini bermula daripada syariat yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim atas keimanannya, atas ketakwaannya dan atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini Nabi Ibrahim alaihissalam terima melalui mimpi selama 3 hari berturut-turut, yaitu di tanggal 8, 9 dan 10 Zulhijjah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
menceritakan daripada mimpinya tersebut kepada putranya Ismail alaihissalam, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, dan tatkala Nabi Ismail alaihissalam berusia mampu untuk membantu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bertemu denganmu wahai anakku, kemudian aku menyembelihmu, maka pikirkanlah olehmu bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail alaihissalam pun berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Perintah yang tidak berperi kemanusiaan ini pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Ismail alaihissalam dengan penuh keimanan, ketakwaan, keikhlasan, tawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui daripada keimanan, ketakwaan serta ketawakalan inilah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik untuk Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Maka di detik-detik terakhir, di saat mata pisau Ibrahim alaihissalam menempel di kulit leher daripada Ismail alaihissalam, di saat itulah pertolongan Allah datang untuk Nabi Ibrahim, untuk Siti Hajar dan juga untuk Ismail alaihissalam, dengan memerintahkan malaikat untuk mengganti posisi Ismail alaihissalam dengan seekor gibas, sehingga yang disembelih pada saat itu bukanlah Ismail alaihissalam melainkan adalah seekor gibas, sehingga Nabi Ismail alaihissalam dapat berbahagia dengan berkumpul kembali dengan kedua orang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Ini adalah peristiwa agung yang dapat kita petik hikmahnya, yang dapat kita petik pelajarannya melalui daripada hikayah ini, melalui daripada kejadian ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang solat Id yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ambil 3 daripada hikmah, 3 pelajaran daripada peristiwa agung ini. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pelajaran yang pertama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjanjikan akan diselesaikan daripada segala permasalahan hidupnya. Bahkan Allah akan memberikan daripada rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak diduga-duga. Inilah yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Dengan ketakwaan mereka, maka Allah memberikan solusi yang terbaik dari ujian, dari permasalahan yang mereka hadapi. Bukan hanya itu saja, Allah pun memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, yaitu dapat menikmati gibas yang telah disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya, memberikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga, kemudian Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Yang kedua, hikmah yang dapat kita petik daripada peristiwa agung ini, yaitu tidak ada satu orang yang beriman pun di muka bumi ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang nabi atau bukan, walaupun dia seorang ayah ataupun seorang anak, walaupun dia seorang suami ataupun seorang istri, walaupun dia seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, tidak akan terlepas dari ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang termaktub di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah kalian mengira mudah saja kalian mengatakan diri kalian beriman sementara kalian belum diuji? Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Id yang berbahagia, adapun hikmah yang ketiga dari peristiwa agung ini, yaitu semakin tinggi iman seseorang, maka semakin besar ujian yang dihadapinya, semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai Nabi Ibrahim alaihissalam imannya sangatlah tinggi, sehingga Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang secara logika manusia tidak akan dapat dilaksanakan. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan diperintahkan menyembelih putra kesayangannya, menyembelih putra kesayangannya dengan tangannya sendiri, putra yang selama ini diminta melalui doa-doanya, putra yang selama ini ditunggu-tunggu kehadirannya di tengah-tengah keluarganya. Namun di saat kebahagiaan itu datang, di saat kasih sayang yang begitu tinggi kepada anaknya, di saat kecintaannya kepada Ismail kecil pada saat itu, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya Ismail alaihissalam dengan tangannya sendiri. Ini adalah ujian yang secara logika manusia sulit untuk dilaksanakan. Tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam membuktikan keimanannya, membuktikan ketakwaannya, membuktikan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mau menyembelih putra kesayangannya tersebut demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari perintah ini yang menjadi pertanyaannya, apa yang tersirat yang ingin Allah sampaikan, apa yang tersirat yang ingin Allah berikan pelajaran kepada Nabi Ibrahim, terutama bagi kita yang hadir pada saat ini di dalam kisah ini? Jawabannya adalah, di antaranya Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan kepada kita mana yang lebih dicintai Nabi Ibrahim, anaknya ataukah Allah Subhanahu wa taala. Mampukah Nabi Ibrahim menyembelih anak kesayangannya demi melaksanakan perintah Allah? Mampukah Nabi Ibrahim mengalahkan kecintaannya kepada anaknya, yaitu dikalahkan dengan kecintaannya kepada Allah? Lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam membuktikan bahwa Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail lebih mencintai Allah ketimbang mencintai anaknya, lebih mencintai Allah ketimbang mencintai apapun. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan itu yang paling utama adalah kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah haruslah mengalahkan kecintaan kita kepada anak kita, mengalahkan kecintaan kita kepada istri kita, mengalahkan kecintaan kita kepada suami kita. Bahkan yang namanya kecintaan kita kepada Allah dapat mengalahkan daripada kecintaan kepada diri kita sendiri, apalagi kecintaan kepada harta, kecintaan kepada jabatan, dan kecintaan kepada kenikmatan dunia ini. Inilah iman, inilah akidah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, dan kita ajarkan dan tanamkan di dalam hati anak-anak keturunan kita. Dan di hari ini Allah sedang menunggu daripada keimanan kita. Di hari ini Allah sedang menunggu ketakwaan kita, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan di hari ini Allah sedang menunggu pembuktian kecintaan kita. Mampukah kita mengorbankan daripada apa yang dikorbankan dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim dulu mengorbankan anaknya untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah. Cuman di hari ini berbeda pengorbanan kita. Allah hanya memerintahkan kita untuk mengorbankan harta kita, yaitu dengan menyembelih hewan kurban, onta, lembu, sapi, kambing ataupun domba. Apakah ada di antara kita yang hari ini mau menyembelih Ismailnya, yaitu menyembelih daripada kesombongan, menyembelih daripada kekikiran, menyembelih daripada hawa nafsunya, hanya untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan lagi dikatakan bahwa ibadah menyembelih hewan kurban ini adalah ibadah hanya sunnah belaka. Tidak ada keutamaan yang berarti di penyembelihan hewan kurban ini.
atau bahkan jangan lagi kita mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha ini hanyalah seremonial belaka. Kalau masih ada di antara kita yang memikirkan seperti itu, kalau masih ada di antara kita yang berkeyakinan bahwa ibadah menyembelih hewan kurban ini hanyalah ibadah seremonial belaka, maka mari kita dengarkan satu kajian melalui mimbar yang mulia ini, yaitu tentang pahala, fadilah, keutamaan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mau berkurban padahal mampu. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita bagi yang tahun ini belum diberikan kesempatan untuk berkurban ataupun masih tertutup hatinya tidak mau berkurban padahal dia mampu, dan juga memberikan kabar gembira kepada orang yang tahun ini berkurban, yaitu disiapkan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak pahala yang Allah siapkan, minimal melalui mimbar yang mulia ini akan saya sampaikan 5 saja pahala daripada menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha ini melainkan ibadah menyembelih hewan kurban. Ini artinya bagi saudara-saudara kita, bagi diri kita yang hari ini berkurban, menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, berarti telah melaksanakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari ini. Ini otomatis barang siapa yang berkurban di hari ini otomatis mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan kita mendapatkan cinta Allah? Orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, jangankan dia meminta, jangankan dia berdoa, dia tidak meminta pun kebutuhannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdoa pun maka kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu didapatkan oleh orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Yang kedua, Allah siapkan pahala yang berlimpah sejak daripada pencarian hewan kurban sampai terjadinya penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang keluar rumahnya dengan niat untuk mencari hewan kurban untuk dikurbankan di hari raya Idul Adha, maka setiap langkah yang dibuatnya, satu langkahnya Allah akan memberikan 10 kebaikan, Allah akan menghapus 10 keburukan, dan Allah akan mengangkat 10 derajat untuknya bagi yang berkurban di hari raya Idul Adha. Dan di saat orang tersebut melaksanakan tawar-menawar, maka setiap ucapan yang keluar dari lisannya saat tawar-menawar tersebut dijadikan tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat orang tersebut membayar daripada hewan kurban tersebut, maka harta yang dikeluarkannya, setiap nilai yang dikeluarkannya minimal akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Dan di saat hewan kurban tersebut akan disembelih kemudian dibaringkan di atas tanah, maka di saat itu juga seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi akan berdoakan ampunan untuk orang yang berkurban di hari raya Idul Adha tersebut. Kemudian di saat hewan kurban tersebut disembelih, maka mengalirlah darah. Dari setiap tetes darah yang keluar dari hewan kurban tersebut, satu tetesnya Allah ciptakan 10 malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan orang yang berkurban, yaitu mendoakan ampunan sampai hari kiamat. Dan di saat daging kurban tersebut dibagikan kepada yang berhak, kemudian dimakan oleh mereka, maka setiap satu suapannya Allah akan memberikan pahala sama dengan pahala membebaskan budak dari keturunan Ismail alaihissalam. Begitu banyak, begitu melimpahnya daripada pahala yang Allah berikan kepada orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Bukan itu saja, ada yang ketiga, yaitu Allah pun menjanjikan pahala yang Allah akan berikan itu dihitung daripada setiap bulu yang tumbuh di tubuh hewan kurban. Sebagaimana Wahab bin Munabbih, dia berkata bahwa Nabi Daud alaihissalam dia bertanya kepada Allah, ya Allah, seberapakah besar Engkau berikan pahala kepada umat Nabi Muhammad yang berkurban di hari raya Idul Adha, ya Allah? Maka Allah pun berfirman, dari setiap bulu yang tumbuh di tubuh hewan kurban tersebut akan aku berikan pahala bagi orang yang berkurban tersebut. Dari bulu-bulu tersebut akan aku ciptakan istana-istana yang indah di surga untuknya. Dan dari bulu-bulu tersebut
aku akan ciptakan bidadari-bidadari yang cantik untuknya di surga. Dan dari bulu-bulu tersebut aku ciptakan kendaraan yang bersayap, yang berkecepatan tinggi untuk kendaraannya di surga. Dan dari bulu tersebut akan aku hitung pahala. Satu bulunya aku berikan 10 kebaikan, satu bulunya aku hapus 10 keburukan, dan aku angkat 10 derajat. Begitu banyak yang Allah siapkan pahala bagi orang yang berkurban dari raya Idul Adha, yang terhitung dari bulu yang tumbuh di tubuh hewan kurban tersebut. Yang keempat, Allah menyiapkan pahala yang berlimpah juga kepada orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa hewan yang dikurbankan di hari raya Idul Adha ini kelak di yaumil akhir nanti akan mendatangi orang yang berkurban dan memberikan kesaksian dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, yang menyelamatkan orang yang berkurban tersebut dari siksa api neraka. Yang kelima, yang terakhir, yaitu Allah pun menjanjikan bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha akan dihindarkan, akan diselamatkan daripada keburukan dunia dan juga keburukan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'mali munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wa syarril akhirah." Tidaklah yang namanya menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha tersebut adalah ibadah yang dapat menyelamatkan orang yang berkurban tersebut dari keburukan dunia dan juga keburukan akhirat. Inilah daripada sebagian pahala yang Allah siapkan, pahala yang berlimpah untuk orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Inilah yang menyebabkan orang-orang tua kita terdahulu, nenek-nenek mama kita terdahulu, walaupun mereka dalam keadaan hidupnya miskin, walaupun mereka dalam hidupnya kekurangan, rela berusaha menabung bertahun-tahun dalam keadaan kekurangan tersebut, minimal ingin satu kali dalam seumur hidup bisa berkurban di hari raya Idul Adha. Coba kita lihat kehidupan kita saat ini. Banyak di antara kita yang terkadang pendapatan 1 bulannya saja sudah bisa membeli kambing. Bahkan terkadang ada di antara kita yang pendapatan 1 bulannya saja bisa membeli sapi. Tapi sampai detik ini masih banyak di antara saudara-saudara kita yang mampu tersebut tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha. Dengarlah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau berkurban padahal mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang telah diberikan kemampuan untuk berkurban, duitnya ada, hewan yang dikurbankan ada, yang menyembelih ada, dia hidup di hari raya Idul Adha tetapi tidak mau juga berkurban, maka kata Rasulullah, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan engkau dekati tempat salat kami. Kalimat ini ringan tetapi maknanya mendalam. Berarti Allah dan Rasulnya menghinakan orang yang diberikan kemampuan berkurban tetapi tidak mau berkurban. Dilarang untuk mendekati tempat solat kami, artinya dilarang mendekati masjid. Ini kita berarti lebih hina daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir saja boleh masuk masjid, tetapi bagi orang yang tidak mau berkurban padahal mampu, Allah dan Rasulnya melarang jangan dekati masjid. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Rasulullah SAW mengancam, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan au insya'a nasraniyan." Barang siapa yang telah diberikan kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban sampai dia mati, maka matilah dia. Kalau tidak dalam keadaan Yahudi, matilah dalam keadaan Nasrani. Dua kematian ini tidak ada yang baik bagi kita, wahai saudaraku. Kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, yaitu mati dalam keadaan Yahudi dan mati dalam keadaan Nasrani. Inilah yang menyebabkan Imam Hanafi menghukumkan berkurban bagi yang mampu adalah wajib, tetapi Imam Syafi'i, Imam Maliki menghukumkan sunnah muakkad. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi motivasi, memberi semangat dan kabar gembira, terutama bagi yang berkurban di tahun ini. Mudah-mudahan diterima kurbannya oleh Allah dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dan mari kita doakan
bagi saudara-saudara kita, bahkan diri kita yang mungkin belum diberikan kesempatan untuk berkurban di tahun ini, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang dalam waktu yang cepat kita diberikan kesempatan untuk bisa berkurban di hari raya Idul Adha. Sebelum saya tutup khutbah ini, mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji di tanah suci Mekah. Kita doakan mereka yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berhaji, diterima oleh Allah hajinya, diselamatkan perjalanannya sampai ke tanah air dalam keadaan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun, mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang mungkin belum diberikan kesempatan untuk haji dan umroh, minimal melalui mimbar yang mulia ini, kita doakan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berhaji ataupun minimal berumrah sekali seumur hidup. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk menerima panggilan-Mu ya Allah, menerima panggilan-Mu ya Allah, menerima panggilan-Mu ya Allah ke tanah suci Mekah ya Allah, untuk melaksanakan haji ataupun minimal umrah ya Allah. Demikian daripada harapan kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.